Shalom Bapak-Bapak sekalian, Sobat E-Wisdom yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Seperti tiap bulan saya selalu menyampaikan pengumuman yang sama bahwa 28 November 2021 jam 6 pagi akan premier untuk khotbah minggu yang akan ditayangkan pada setiap minggu terakhir untuk setiap bulan. Bulan ini kita akan membahas banyak hal dan saya percaya biarlah bersama dengan keluarga kita boleh beribadah dengan Tuhan dengan baik dan biar terus menjaga supaya iman kita makin berapi-api di hadapan Tuhan. Bapak sekalian, terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan begitu banyak dorongan, moral, bantuan dalam bentuk apapun, doa yang kami boleh terima sampai hari ini, beberapa inputan yang masuk, dan tentu saja mohon maaf sekali untuk ada banyak pertanyaan yang kami tidak sempat menjawab, tapi kami akan berusaha untuk terus menjawabnya, supaya Bapak Ibu boleh dibangun, dan saya percaya terus doakan, supaya kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, seperti kami juga berkomitmen untuk mendoakan Bapak, Ibu, Saudara sekalian setiap saat para pemirsa dari Aruna Wijoro Kito Official Channel. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk bantuan kami boleh terima. Saya tidak bisa mengenal Bapak, Ibu pribadi lepas pribadi. Saya tidak bisa mengidentifikasinya. Saya juga tidak tahu dari mana kota mana Bapak, Ibu berada. Tapi saya tahu bahwa tangan kemurahan Tuhan tidak pernah untuk salah untuk memberkati orang-orang yang Tuhan kasihi. Dan saya berdoa, biarlah tangan Tuhan yang penuh dengan pembelaan, kuasa, dan kemurahan itu menuntun langkah Bapak, Ibu, Saudara sekalian dalam segala hal, dalam segala rintangan yang dihadapi hari-hari ini. Mungkin ada yang sedang lemah di tubuhnya, mungkin sedang dapat sebuah tekanan, ada sebuah ketidakadilan Anda dapat hadapi hari-hari ini, tapi saya percaya, nama Tuhan Yesus yang kita sanjung, nama yang jauh di atas segala hal permasalahan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu berlimpah-limpah, dan doa saya, berkat Bapa, Anak, Roh Kudus penuh sejahtera, sukacita, kuasa, menyertai hidup Bapak Saudara sekalian, Sobat E-Wisdom, sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati berlimpah Bapak Ibu, sampai ketemu 28 November 2021 jam 6 pagi. Shalom. Yang pertama adalah, dia mau cerita bahwa nanti akan tiba di waktu akhir hidup manusia, itu ada masa yang dikenal dengan masa yang malang. Bapak Ibu tolong jangan bilang malang ini artinya bangkrut, kemudian ditinggalkan orang dikasihi, ngalami dalam bentuk sakit penyakit. Enggak. Malang dalam arti itu beda dengan masa muda. Jadi ingatlah pada penciptamu pada masa muda, sebelum tiba hari yang malang mendekat pada tahun yang kau katakan, nggak ada kesenangan bagiku. Ini bicara mengenai dua situasi antara muda dan tua. Bapak Ibu, banyak orang pengen jadi muda lagi. Kenapa? Muda tuh paling enak. Kita tidak bergantung sama orang, semua diurus sendiri, badan masih sehat, sehingga bisa menikmati semua kesenangan yang ada. Makanya Salomo berkata, masa muda jangan dihabiskan untuk hal-hal yang lain, tapi untuk ingat pada pencipta. Mari kita lihat berikutnya. Apa yang terjadi menjelang akhir kehidupan seseorang? Semua orang akan mengalami ini. Kecuali Anda berkata rapture besok. Oke, lanjutkan Bapak Ibu. Di masa nanti yang sudah ada tua ini, maka tidak ada lagi banyak kesenangan di dalamnya. Artinya kenikmatan masa muda sudah beda sama tua. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap. Artinya apa? Sebelum semua yang bersinar, hari-hari kesenangan. Yang pertama adalah hari-hari kesenangan. Matahari, bulan, bintang itu bicara mengenai penanggalan hari-hari kesenangan Bapak Ibu di sana. Berikutnya dikatakan, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Ini bicara mengenai awan mulai datang setelah hujan datang kembali. Harusnya kalau sudah hujan ya kelar, tapi ini awan datang lagi. Apa itu? Stres. Pikiran tuh banyak. Kalau sudah tua tuh banyak pikiran Bapak Ibu. Satu selesai ada lagi yang dipikirkan. Kalau muda, pikirannya nggak panjang. Terus, pada waktu itu penjaga-penjaga rumah itu bicara mengenai tangan. Ini
otak, pikiran di otak ya, banyak ini di jiwa. Penjaga rumah itu apa? Penjaga rumah itu adalah tangan. Tangan Anda kalau bertinju, tangan tuh menjadi penjaga loh. Terus penjaga rumah gemetar, tangan sudah gemetar. Nah, kita lihat nih. Terus orang-orang kuat membungkuk. Yang namanya orang kuat membungkuk, yang kuat itu adalah seluruh organ tubuh Anda itu dipegang dengan yang namanya adalah tulang punggung. Nih. Tulang punggung mulai bungkuk. Nah, berikutnya, makanya orang makin tua, tinggi badannya makin berkurang, Bapak Ibu. Teruskan. Kemudian perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya. Itu gigi. Gigi mulai tanggal. Itu. Teruskan. Dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Itu bicara mengenai mata yang mulai rabun, mulai kabur. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup. Artinya apa? Telinga mulai tidak mendengar. Mulai tuli gitu ya. Mulai. Teruskan. Dan bunyi penggilingan menjadi lemah. Ini bicara mengenai gusi. Ini mulut ini, penggilingan di mulut, Bapak Ibu. Suara seperti kicauan burung. Artinya tergantung burungnya burung apa dulu Bapak Ibu. Ini bicara mengenai suara, ini bicara mengenai pita suara. Sebagus-bagusnya burung nggak menang sama suara manusia. Semua penyanyi perempuan akan tunduk. Nah, jadi pita suara, mulut, ya suara lah ya semua. Berikutnya ayat 5. Orang menjadi takut ketinggian. Naik kapal takut, naik gunung takut. Ada yang namanya mulai fobi. Fobi. Terus, ketakutan di jalan. Kalau nyetir nggak bisa cepet-cepet, takut ini, takut itu, takut muncul. Tadi fobi juga sudah sama. Dan pohon-pohon badam berbunga, apa sih itu? Ya, Anda harus lihat, belalang menyeret diri susah payah, pohon badam berbunga, rambutnya mulai gugur dan mulai putih. Ini bicara mengenai rambut. Teruskan, di atas ya Bapak Ibu, biar gampang ya. Jalan mulai diseret, jadi mulai lambat. Kakinya mulai lemah, lututnya mulai lemah, mulai diseret. Nafsu makan tidak ada lagi. Makanya ingat orang-orang tua, saran saya, kenapa sih seringkali lupa, seringkali merasa bingung, karena orang tua itu merasa dia tidak haus. Saran saya satu, kasih minum orang tua dengan jumlah yang cukup, Bapak Ibu. Yang membuat ada demensia segala macam, tekanan darah, ya karena berasa nggak haus. Akibatnya apa? Dia minum kurang. Repot segalanya. Pak, kalau dia ginjal bagaimana? Konsultasi sama dokter, Bapak Ibu, karena ini bukan tempat seminar kesehatan. Teruskan. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal dan peratap berkeliaran di jalan. Artinya apa? Dia mendengar rekan-rekannya mulai wafat. Nah ini, kalau Anda melihat rekan-rekan Anda mulai wafat, berarti Anda tahu usia Anda berapa. Kalau Anda masih muda, rekan Anda yang wafat, belum tentu setahun ada satu, belum tentu. Tapi kalau Anda sudah berusia cukup
senior, Anda akan melihat kenapa banyak banget yang wafat ya. Bukan banyak sebetulnya. Berarti rekan-rekan Anda itu setara dengan usia Anda. Teruskan. Sebelum rantai perak diputuskan, nah ini loh Bapak Ibu yang namanya silver cord. Ini yang namanya adalah nyawa yang kita bahas di awal sekali, yang warnanya itu biru itu loh Bapak Ibu. Yang disimpan dalam darah itu loh. Yang warnanya biru, saya nggak warna biru, dan disimpannya dalam darah. Nah, masih ingat ya? Sudah lama sekali nih. Tayangan yang pertama buka lagi. Mungkin supaya jelas nanti terakhir dikompilasi saja Bapak Ibu ya. Supaya jelas. Oke. Pelita emas dihancurkan. Berikutnya. Ini saya kasih gini aja Bapak Ibu ya. Pelita emas dihancurkan. Kalau Anda melihat pelita emas dihancurkan, ini bicara mengenai otak. Cerah. Otak. Pola pikir ya, pola pikir. Kalau yang tadi otak ini adalah otak yang penuh pikiran, ini stres, ini jiwa ya, lebih kepada jiwa ya. Kalau ini pikirannya udah pecah, artinya udah nggak fokus gitu. Tempayan dihancurkan. Tempayan itu bicara mengenai paru-paru. Paru-paru. Kemudian bicara lagi mengenai dekat mata air. Mata air itu bicara mengenai ginjal. Gitu. Roda timba dirusakkan di atas sumur. Roda timba itu adalah jantung. Gitu. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Bukan Bapak Ibu? Jadi roh itu kembali kepada siapa? Kepada Allah. Oh, orang itu adalah orang jahat, orang baik, kenal Tuhan, nggak kenal Tuhan, semua roh kembalinya kepada Allah. Dari sini dikatakan dengan jelas bahwa cerita ini cerita mengenai orang itu mengalami penurunan fungsi kehidupan tubuh. Jadi kematian itu ada urutannya, ya ini Bapak Ibu. Ini urutannya ini. Jika ini sudah semakin terus turun, semakin turun terus, gitu. Makanya orang tua tuh bisa nggak ada kapan saja. Kenapa? Karena ya sakit tua. Dia mau makan, tubuh sudah nolak. Bahkan nanti kalau diinfus pun sudah menolak semua. Kenapa? Organnya memang sudah aus, gitu. Sudah aus, makin turun. Nah, ini adalah proses kematian yang pertama. Sampai sini bisa ya? Yuk kita akan belajar lagi bagaimana sekarang proses kematian teknisnya bagaimana. Bapak Ibu, yang menarik adalah cara meninggal, cara wafat. Cara wafat. Bagi orang percaya, kita akan lihat bahwa cara meninggal itu orang kalau sudah mengalami penurunan fungsi semua, mau wafat, biasanya dia itu akan melihat dua dunia, Bapak Ibu. Dua dunia. Makanya berasa nggak Pak Ibu, Anda kalau ke rumah sakit ketemu orang, dia sering melihat ke sebuah sisi, memandang, seperti ada orang di ruangan itu. Salah satunya adalah, pada saat orang itu sudah mulai kehilangan kesadaran. Yang saya cerita, masih ingat Bapak Ibu ya, ini adalah roh jiwa tubuh, diikat dengan yang namanya adalah kehidupan, kemudian kehidupan itu lepas, ini mulai kendor, nih kendor. Ini kalau sudah mulai kendor, ikatannya mulai kendor karena sudah tua, dan ini roh jiwa tubuhnya mulai begini-begini Bapak Ibu, belum lepas nih, maka sepertinya mata tuh bisa melihat ke dalam dua dunia. Makanya orang-orang yang mau meninggal, itu biasanya, kalau ngomong sama kita tidak fokus, Anda perlu kaget kan? Om, berapa anaknya Om? Oh dia sadar lagi, anak saya 4 gitu. Nanti habis itu matanya melihat ke tempat lain lagi. Kenapa? Orang yang mau meninggal Bapak Ibu, biasanya pengalaman ya, itu tidak bisa membedakan dunia nyata sama dunia spiritual.
Dia sering merapikan baju sendiri, dan dia berkata, kok rame di sini ya? Lah Anda yang menemani beliau, ya Anda akan stres. Wong di ruangan cuma ada Anda dengan beliau, dia berkata, ini rame sekali. Anda mulai takut, ada siapa di sini? Gitu. Tidak. Dia mulai melihat sesuatu, dia berkata bahwa, ini ada presiden sudah mau datang. Anda kalau bilang ada presiden mau datang, atau dia bilang bupati mau datang, Anda jangan bilang percaya itu bupati beneran atau presiden beneran. Jangan-jangan itu adalah pemimpin-pemimpin pasukan sorgawi. Dia akan berkata sesuatu sesuai dengan apa yang dia yakini. Kalau dia ada di sebuah pedalaman daerah, di mana pangkat tertinggi yang dia pernah lihat adalah bupati, satu hari kalau nanti kerajaan sorga datang kepada dia, Tuhan datang, dia akan bilang bahwa bupati sudah mau datang. Karena waktu dia hidup, yang dia lihat paling tinggi ya bupati. Kira-kira begitu Bapak bisa nangkep ya. Nah, dia mulai melihat dua dunia. Dia nggak bisa bedakan. Ini ada yang menjemput. Gitu ya. Saya menemani orang yang mau meninggal berapa kali Bapak Ibu. Jadi, kok rame ya? Oh, ini rame sekali teman-teman. Nah, ingat. Biasanya yang datang menjemput itu adalah orang-orang yang setara dengan dia. Kita tahu yang namanya Elia dijemput dengan satu akomodasi sorgawi, transportasi sorgawi, kereta berkuda berapi lagi. Kita tahu yang namanya Stefanus itu melihat sebuah jalan terang untuk melihat bagaimana dia melihat Tuhan Yesus di samping kanan dari Allah Bapa. Kalau Anda melihat kisah ini, orang yang menjemput Lazarus dibawa oleh malaikat. Dari sini kita tahu bahwa orang Bapak ada yang menjemput. Nah, kadang-kadang yang menjemput itu adalah orang yang dia kenal, yang sudah wafat terlebih dahulu. Ada seorang rekan, ini om rekan ayah saya, itu saya berdoa, dia tidak percaya Tuhan Yesus, dan waktu dia sakit parah, saya berdoa, dan dia menerima Tuhan. Artinya ya waktu dia bertobat, ya usia pertobatannya belum lama gitu Bapak Ibu, karena nggak berapa lama dari sakit itu, semakin menurun, dan dia wafat waktu itu. Jadi pertobatannya tidak lama. Nah, saya masih ingat waktu saya menemani ayah saya, di ICU, itu dia mengatakan bahwa si om ini itu teman dari SD, Bapak Ibu. Waktu dia masih muda, saya lupa apakah SD atau SMP, itu teman lama. Dan dia berkata bahwa om ini datang tadi malam, sama beberapa teman dia yang sudah, mungkin teman masa kecilnya ya. Wah, saya tahu, ini kalau sudah ngomong begini, ini ada yang jemput. Lah kenapa yang jemput bukan Tuhan? Karena yang jemput adalah teman-teman itu. Salah satu pemikirannya adalah karena mungkin ada di level yang sama. Jadi, kalau level Anda misalnya dalam rohani itu misalnya 7, yang jemput yang kisaran 7. Kalau ada di 5, kisarannya 5. Lah kalau yang jemput Tuhan Yesus sendiri, Anda kelihatannya punya level martir seperti Stefanus. Kalau yang dijemput adalah pakai pasukan berkuda, lengkap, berapi, indah, sorgawi, iring-iringan, ya kelihatannya imanmu imannya Elia. Kalau Anda masuk tiba-tiba wafat, nggak pernah jelas kemana, Anda setara dengan Henok mungkin. Bapak Ibu, kita bicara dengan banyak hal, walaupun perjanjian baru tidak banyak bercerita tentang hal ini. Sampai sini bisa nangkap ya Bapak Ibu ya. Jadi, orang kalau wafat, matanya seperti Anda melihat namanya Yohanes di Patmos. Yohanes di Patmos, setelah dia digoreng di minyak, dan dia, Bapak Ibu bisa bayangkan ya, usianya sudah uzur sekali. Dia digoreng, tidak mati, itu rambutnya lepas, kulitnya lepas, matanya kabur. Ya, dia hidup, tapi dia sudah mengalami cacat bawaan permanen yang dibawa dalam hidupnya. Maaf, cacat permanen maksud saya, yang ada dalam tubuhnya. Anda bisa bayangkan, waktu dia ada di Patmos, itu bukan rumah sakit dengan bantal, dengan ranjang yang empuk itu. Dia ada di sebuah tinggal tempat yang tersisih, mungkin juga sebuah tempat yang sangat terpencil, gua mungkin, atau tempat yang dihindari orang, tidak ada banyak udara yang bagus, dan matanya tiba-tiba bisa melihat dua dunia. Bapak Ibu, saya mau bertanya apa yang saya pernah sampaikan dalam topik mengenai pengangkatan. Yohanes itu menulis kitab Wahyu, pertanyaannya urut apa tidak? Nah, ini kan menjadi sebuah pertanyaan bagi kita orang percaya. Kalau Anda berkata itu urut,
Sekarang kita ada di Wahyu berapa? Kalau Anda percaya bahwa Yohanes menulis di Patmos, kitab Wahyu itu urut, dan kita percaya bahwa pengangkatan ada di Wahyu keempat, ya buat apa kita membahas yang namanya Wahyu kelima sampai Wahyu terakhir? Siapa yang berani menyebutkan dengan jelas membuktikan bahwa yang namanya kitab Wahyu itu urut? Dan ingat, Wahyu ditulis itu kadang-kadang Yohanes lihat apa, dia tulis apa. Kemungkinan besar yang menulis pun bukan Yohanes, mungkin adalah tangannya ya, bukan ide penulisannya. Ingat, Petrus, ada surat Petrus yang tulis Silvanus dengan Markus. Apakah tangan Yohanes sendiri yang menulis atau tangan Polikarpus, kita nggak pernah tahu. Tetapi yang pasti, apa yang dia lihat, itu yang dia tulis. Kalau dia lihat peristiwanya ada di bumi, dia tulis di bumi. Kalau dia lihat peristiwanya ada di alam langit di atas, dia tulis langit di atas. Makanya kalau Bapak Ibu melihat kitab Wahyu, itu pasalnya unik. Ada cerita di bumi, ada cerita di langit, bumi lagi, langit, bumi, langit. Ini gimana ya? Jawabannya Yohanes nggak ambil pusing. Dia lihat apa, dia tulis itu. Nah, sampai sini bisa ya, Bapak Ibu? Jadi, pada saat orang mulai wafat, biasanya dia mulai akan terbiasa melihat dunia yang berbeda. Kenapa ini terjadi? Ya Tuhan baik, supaya nggak kaget Bapak Ibu. Bisa bayangkan, pindah dunia tuh kaget kan? Dunia alam yang sekarang pindah ke dalam dunia yang spiritual, kaget sekali. Jadi, kadang-kadang kita bisa melihat, dan seorang teman saya sebelum meninggal, dalam kondisi yang antara dan sadar dan tidak, dia minta kertas Bapak Ibu. Dia tulis. Tulisannya jelek sih, tapi masih terbaca. Waktu saya baca, saya kaget. Tulisannya ada isinya begini. Aku sudah siap sekali. Ini orang-orang baik, teman-teman lama sudah pada kumpul semua. Perasaan sudah sangat siap semuanya. Aku sudah siap untuk pulang. Bapak Ibu, dia bilang sudah rame, orang baik sudah kumpul semua, teman-teman dia. Dia seorang Kristen. Siapa orang itu? Saya sudah tahu, ini kelihatannya akan pulang sebentar lagi. Terus Tuhan. Nah, teknisnya kalau orang wafat itu bagaimana? Alkitab tidak menyebutkan, karena orang wafat itu bisa dilihat dari orang yang hidup, kan gitu. Orang hidup melihat orang wafat. Kalau pas wafatnya nggak enak, yang hidup makin takut karena merasa bahwa itu yang terjadi pada orang yang wafat. Padahal orang yang wafat itu punya cara sendiri. Jadi kacamatanya beda, Bapak Ibu, mengenai orang yang wafat sama orang yang menonton orang wafat. Yang kita dengar sampai hari ini adalah cerita orang yang menonton orang wafat. Kita hampir nggak pernah dengar cerita dari orang yang wafat. Ceritanya bagaimana? Kalau dia bisa cerita, berarti nggak wafat dong, berarti ngeri semuanya. Nomor 1, kita akan membaca saja dari Kisah Rasul yang ke-7. Menarik sekali, Kisah Rasul yang ke-7, sama nanti ada sebuah cerita dari tradisi yang saya akan ceritakan. Kisah Rasul 7 dulu, ayat 54 sampai 59, ini kisah dari Stefanus. Firman Tuhan berkata, tetapi ketika anggota Mahkamah Agama mendengar semuanya itu, tertusuk hati mereka dan mereka menyambut dengan gertakan gigi. Tapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, Stefanus itu pertama penuh Roh Kudus. Makanya orang tuh kalau wafat, kalau dia penuh Roh Kudus, ini yang terjadi. Saya berdoa Bapak Ibu Anda penuh Roh Kudus. Minta sama Tuhan Yesus saat ini juga. Sambil mendengar ini, berhenti sebentar. Anda taruh Alkitab Anda buka tangan berkata, Tuhan Yesus, Anda bisa ikuti kata-kata saya. Terima kasih buat berkat yang berlimpah. Tuhan, aku mohon, penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Baptis aku dengan Roh Kudus-Mu. Lingkupi aku dengan kuat kuasa Roh Kudus. Saat ini, di tempat ini, aku percaya, aku mau, aku minta kepadamu. Percaya, mau, dan minta. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, ini penting. Penuh Roh Kudus. Kalau Anda penuh Roh Kudus, dia menatap ke langit. Tatap ke langit artinya orang tuh kalau dia mau wafat, fokusnya sudah beda. Fokusnya beda. Ini baiknya saya taruh di sini saja ya. Menatap ke langit di sini. Jadi waktu orang benar itu wafat, dia sudah kehilangan kesadaran dengan bumi.
Yang nonton sih begini, aduh kasihan sekali dia kesakitan kayak mau meninggal, aduh nafasnya tersengal-sengal seperti ikan diangkat dari air. Iya, itu yang nonton bilang begitu. Fokusnya orang yang penuh Roh Kudus wafat itu, fokusnya sudah beda. Dia sudah nggak terlalu aware, waspada sama hal-hal bumi. Dia fokus sama yang alam spiritual langit. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba kemuliaan Tuhan turun. Nah ini yang tahu itu ya cuma yang wafat. Nah setelah itu yang terjadi adalah ayat 57. Ini kembali ayat 57, ini ayat ke-54 sampai 56. Ayat 57, ini dari sisi orang yang nonton ya. Mereka berteriak-teriak, aku melihat langit terbuka, kata Stefanus. Artinya apa? Sebuah keberadaan dia itu sudah terkoneksi dengan sorga. Dia belum wafat Bapak Ibu, tapi dia sudah terkoneksi dengan sorga. Yang terjadi adalah yang nonton berteriak-teriak, tutup telinga, menyerbu dia, menyeret Stefanus, diseret keluar kota, jauh itu Bapak Ibu, diseret itu tubuhnya pasti luka semuanya. Itu lepas itu kulitnya, kukunya lepas itu. Bila perlu telinga atau hidungnya bisa lepas tuh Bapak Ibu. Zaman dulu kan nggak ada aspal Bapak Ibu. Tanah batu diseret tuh Bapak. Keluar kota loh, jauh loh ini. Diseret Bapak Ibu, ingat ya. Entah meninggalnya waktu diseret atau pingsan nggak tahu nih. Lalu melempari dengan batu. Jadi pada saat diseret, dilempari, itu kan kengerian itu ditonton oleh orang-orang yang hidup. Tetapi bagi yang wafat, dia sudah terkoneksi sama sorga. Jadi orang tuh kalau wafat, yang ditakuti orang yang mau wafat adalah sakit, betul nggak? Selama Anda ikut Tuhan, selama Anda percaya sama Tuhan, proses ini terjadi. Nah kalau proses ini terjadi, maka Anda sudah berpindah dengan smooth, dengan halus. Kesadaran Anda akan tubuh yang sakit sudah hilang, Bapak Ibu. Jadi tubuh itu walaupun masih ada, masih bisa berasa, tapi sudah, tanda kutip, nggak menguasai Anda lagi. Koneksinya sudah ke atas. Sudah melihat kemuliaan Tuhan. Sampai sini bisa dapat ya. Nah, Pak, pengalaman waktu menemani orang mau wafat, Bapak Ibu, saya mau tanya pertanyaan yang lucu tapi ya unik nih, Bapak Ibu jawab saja. Orang tuh kalau tidur, bagian tubuh mana yang pertama tidur Bapak Ibu? Ya, Anda yang tepat menjawab, Anda sudah tahu jawabannya. Yang belum tepat menjawab, pasti Anda tak tahu. Ini jawabannya. Ini katanya bagian pertama yang, makanya orang tuh kalau udah mau tidur, itu malah jalan dulu. Kalau kaki sudah nyaman, kaki dikasih kaos kaki, dikasih yang anget-anget gitu, lama-lama ngantuk, ngantuk, ambles saja. Makanya Anda berasa nggak orang kalau mau wafat, itu kakinya dingin dulu. Nah, iya. Jadi ini kalau orang itu sudah di itu ya, tangannya sudah di sini saja gitu. Itu biasanya ini dingin nih, ini dingin gitu. Nanti dingin. Anda coba cek aja. Saya ini pengalaman Bapak Ibu ya, ini Alkitab nggak ada nih pengalaman. Tolong bedakan kapan saya ngomong pengalaman, kapan saya ngomong Alkitab. Saya buka semuanya supaya Bapak Ibu nanti bisa membedakan. Jangan semuanya ditabrak semua. Oh, ini Alkitab. Enggak, Bapak Ibu. Nanti jalan ke sini. Terus. Sini. Terus. Sampai di sini. Terakhir. Tarik nafas. Setelah tarik nafas. Iya. Setelah itu tarik nafas satu kali, dihembuskan keluar. Jadi urut dari sini. Datangnya dari sebelah sana, pelan-pelan, terus ke sini, terus ke sana, tarik nafas, keluar nafasnya. Putus nafasnya. Nah, Bapak Ibu, prinsipnya itu. Makanya sebetulnya kalau saya menemani orang yang mau wafat, sudah sakit, yang pertama akan saya cek adalah ininya dulu, kakinya dulu.
Kalau kakinya sudah dingin, dinginnya beda Bapak Ibu, dinginnya beda. Kalau sudah kakinya mulai dinginnya beda, naik ke sini, ya siap-siap Bapak Ibu. Gitu. Bisa kembali sehat nggak? Bisa, bisa. Ingat, orang sakit bisa sembuh, mati bisa ditunda kok Bapak Ibu. Kan ada ayatnya di Alkitab. Pak yang sudah wafat bisa balik nggak? Bisa, kalau Tuhan kehendaki. Gitu. Tapi kalau sudah wafat nggak bisa kembali, bagaimana Pak? Ya sudah tinggal di sana. Nah, bisa ya Bapak Ibu ya. Tapi itu kalau kembali betul-betul anugerah Tuhan yang ada rencana Tuhan ya, bukan maunya kita sendiri Bapak Ibu, ada rencana Tuhan di sana. Oke, sampai sini dulu bisa ya Bapak Ibu ya mengenai soal kematian. Jadi pengalamannya begitu. Jadi tarik nafas 1 kali, lepas semua. Makanya Bapak Ibu lihat orang yang tidak percaya Tuhan Yesus itu pada saat peristiwa di sini nih peristiwanya tentang apa? Wow, ini silang berarti ceritanya gitu ya. Waktu melepaskan nafas Bapak Ibu, susahnya luar biasa. Makanya orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus itu waktu mau melepas nafas, susahnya menderita sekali. Kenapa? Ya karena susah ini. Orang yang punya kuasa-kuasa gelap, itu sulit. Tapi kalau Anda percaya Tuhan Yesus, itu meninggalnya bukan nyaman ya Bapak Ibu, apa ya? Tenang. Happy, sejahtera. Kenapa? Sebelum meninggal sudah terkoneksi dengan, ya memang kesedihan bagi yang ditinggal itu adalah kisah yang lain ya Bapak Ibu, itu cerita lain lah. Kalau yang meninggal keluarga ditinggalkan ya sedih semua. Tapi saya sedang bicara mengenai kematian dari sisi orang yang meninggal. Sampai sini bisa? Nah, yuk kita sekarang kembali lagi Bapak Ibu cerita mengenai yang tadi tuh. Kalau meninggal belum waktunya bagaimana kira-kira? Hapus lagi ya Bapak Ibu, ambil yang bersih, putih. Ya, ditentukan hidup sampai di sini, usianya 65. Gitu. Melayani Tuhan, tapi tengah hari melayani Tuhan, dia tergoda oleh iblis, dia menjadi pahit hati, dan kemudian di usia 45, dia kesel karena peristiwa dan dia goyah imannya, iblis masuk dan memberikan banyak kebodohan dan cara-cara penipuan, distraksi, akhirnya memutuskan keluar dari pelayanan dan dia konsumsi narkoba dan iblis mendorong supaya dia konsumsi berlebihan dan nggak tertolong dan wafat. Harusnya dia meninggal 65, dipercepat bisa banget, manusia bisa milih. Langsung dia lompat dari gedung bisa Bapak Ibu. Gitu. Makanya ingat kita harus menghargai sebuah kehidupan yang Tuhan berikan, terutama karena kita punya tugas daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Anda saya sudah belajar ya. Dari mana saya tahu tugas saya apa di acara tayangan terdahulu? Musa dan Paulus tahu bahwa kehidupan dia merupakan sebuah pola pattern pelayanan dia ke masa depan. Jadi sisa 20 tahun ini bagaimana? Ini. Kan Tuhan settingnya 65. Kalau dia meninggalnya nggak dalam Tuhan, kemudian ingat Bapak Ibu ya, ada yang namanya kitab kehidupan. Kehidupan. Aduh, saya ini kurang ke sini. Ya, oke, Bapak Ibu, kita ulang ya. Ada yang namanya kitab kehidupan. Ada 3 tipe. 1, namanya tidak pernah ada di kitab kehidupan. 2, namanya ada tapi sama Tuhan dihapus. Yang ketiga, namanya ada dan tertera. Alkitab yang mencatat. Seperti ini. Kita kan maunya jelas tuh Bapak Ibu, mau yang nomor 3. Maunya kan ini. Nah, kalau dia sudah sampai di sini, dia berhenti dan dia kemudian wafat di sini, ini di Alkitab tidak ada. Tapi ini pengalaman dan kesaksian banyak orang yang saya dengar, kesaksian juga kemudian melihat beberapa terjemahan yang
Di Perjanjian Baru itu agak sulit sebetulnya Bapak Ibu, karena bahasa Yunani juga kemudian contoh-contohnya nggak banyak Bang ini. Ada yang berpandangan, itu aja ya. Jadi Bapak Ibu bisa membedakan ya, bahwa Anda boleh mendengar ini, but jangan sampai ini menjadi sebuah dasar yang dipastikan dulu, karena Anda butuh banyak pertimbangan, diskresi yang Bapak Ibu harus buat. Ada yang mengatakan kalau dia meninggal di usia 45 karena dia nggak ikut Tuhan di sini, oke, maka selama 20 tahun sisanya, iblis akan menggunakan orang-orang ini menjadi kaki tangannya. Artinya apa? Iblis akan datang menyerupai orang ini untuk datang kepada keluarganya yang tidak bertobat. Engkau pulang, engkau tersiksa sekali di alam maut, tolong, engkau lapar, minta jeruk ya, suaranya suara engkong lagi, persis. Ini engkongnya namanya siapa? Dia sebut namanya persis sekali. Pertanyaannya, itu siapa? Itu bisa dipakai oleh kuasa gelap. Why? Karena orang ini belum saatnya meninggal, tapi sudah meninggal. Jadi seringkali dia itu ditunggangi oleh kuasa gelap. Gitu. Bukankah waktu dia meninggal rohnya kembali kepada Allah? Yes, betul kembali kepada Allah. Tapi ingat, jiwanya, orang tuh kalau meninggal Bapak Ibu, makanya kita tuh nggak boleh terlalu suka dengan dunia sih ya. Orang tuh kalau begitu wafat, tiba-tiba kebut-kebutan meninggal seketika, dia masih suka uang, masih suka keduniawian. Pada saat dia meninggal, jiwa yang masih pengen duniawi itu masih ada. Di bawah itu. Kan ingat ya Bapak Ibu, kalau Anda di muka bumi ini membaca Alkitabnya cuma kitab Matius dan Markus saja. Nanti waktu Anda wafat, yang Anda ngerti ya cuma Matius sama Markus. Kalau Anda itu sakit hati sama si A dan tidak mengampuni, begitu Anda wafat, sakit hati itu dibawa Bapak Ibu. Ya kalau kita hari ini Anda sakit hati gitu, ya Anda lepas pengampunan bisa sembuh. Kenapa? Di muka bumi ini pertobatan di sini. Setelah wafat tidak ada pertobatan lagi Bapak Ibu. Kalau hari Anda wafat itu masih benci sama si A, waktu Anda sudah wafat, Anda akan membawa benci A dalam hidup Anda. Gimana cara membereskannya itu? Kalau sekarang mudah, minta ampun sama Tuhan, melepaskan pengampunan, lepas itu semuanya. Tuhan berkati kita. Makanya kalau Anda itu waktu masih cinta akan uang, wafat, keinginan cinta itu masih ada. Makanya dia pengen balik kepada orang di muka bumi, dia masih mau balas dendam sama seseorang, dia masih ada hasrat duniawinya masih penuh di jiwanya. Makanya orang kalau nggak bertobat dan dia punya seperti itu, iblis paling suka itu. Bisa dipakai. Makanya tempat-tempat yang kejadian malapetaka, pembunuhan nggak terungkap, iblis suka sekali Bapak Ibu. Ada seorang istri yang mungkin dibunuh suaminya, tempatnya jadi angker. Warga mengatakan tiap hari tertentu saya mendengar rintihan dari seorang perempuan seperti disiksa dulu. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin.